Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan sehat selalu dalam melaksanakan aktivitas atau rutinitas kita, terutama siswa-siswi SMP Dwi Pak Abadi. Tetap menjaga kesehatan agar bisa semangat belajar di rumah. Video pembelajaran daring SMP Dwi Pak Abadi tahun pelajaran 2020-2021. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Guru mata pelajaran Muhammad Alwi SAG. Bab pertama, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selamat ya, kalian sekarang sudah duduk di kelas 9 ini. Berarti kalian tinggal 1 tahun lagi belajar di jenjang SMP Dwi Pak Abadi ini. Kesuksesan itu sangat tergantung dari usaha kalian, terutama dalam mengatasi berbagai tantangan dari rintangan yang akan kalian hadapi di kelas 9 ini. Oleh karena itu, kalian harus bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kalian semuanya. Hal itu dapat kalian lakukan dengan berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar kalian. Serta jangan lupa senantiasa berdoa dengan sungguh-sungguh setiap akan memulai dan mengakhiri aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan pembelajaran daring ini. Pada awal pembelajaran PPKN di kelas 9 ini,
kalian akan diajak untuk mempelajari materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Setelah mempelajari materi bab ini, diharapkan kalian mempunyai keyakinan yang tinggi akan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Keyakinan tersebut ditandai dengan dimilikinya pengetahuan dan keterampilan kalian dalam 1. Mendeskripsikan perkembangan pengamatan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2. Mendeskripsikan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian 3. Mengidentifikasi perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan. A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang, yaitu sebagai berikut. Pertama, masa awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau dikenal dengan PKI. Di Madiun pada tanggal 18 September 1948, pemberontakan ini dipimpin oleh Musa. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. B. Pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwirjo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwirjo pada tanggal
7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosoewirjo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Bagian C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau dikenal dengan RMS. Republik Maluku Selatan atau RMS ini merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Samuel, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950. Tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Sekian pertemuan pertama ini, semoga bermanfaat. Bapak ucapkan terima kasih, perhatian, serta kerjasamanya semua siswa, tak terhingga kepada seluruh orang tua yang telah mendampingi anak-anaknya untuk tetap belajar di rumah. Kesuksesan seorang siswa bukan karena pintarnya seorang guru dan siswa tersebut, akan tetapi bagaimana kerjasamanya semua pihak antara pihak sekolah dan orang tua siswa. Apabila dalam video pembelajaran kelas 9 ini terdapat kekeliruan atau kekurangan serta tidak memuaskan bagi siswa-siswi, terutama orang tua wali murid, agar supaya bisa memberikan saran dan kritikannya yang membangun demi untuk memajukan dunia pendidikan di SMP Dwipa Abadi ini. Karena guru adalah manusia biasa yang tak akan luput dari kehilapan dan kesalahan yang tidak disengaja. Guru merupakan memang gudang ilmu pengetahuan yang berjalan, tetapi apa yang disampaikan mungkin baik menurut guru tetapi tidak menurut orang tua, dan baik menurut orang tua tetapi belum tentu baik menurut guru. Untuk itu, kerjasama orang tua dan guru harus saling memberikan yang terbaik kepada anak didik kita atau siswa-siswi SMP Dwipa Abadi, demi untuk mencapai apa yang akan dicita-citakannya. Semoga bermanfaat, dan saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.